Pemirsa, suara alumni 212 dalam Pilpres 2019 terpecah setelah GNPF Ulama resmi mendukung Prabowo Sandiaga. Kini sejumlah ex-aktivis 212 menyatakan dukungan untuk Jokowi Maruf Amin. Apa alasan mereka mengambil haluan yang berbeda? Apakah manuver ini akan mengubah peta politik dukungan di kalangan pemilih Islam? Berikut ulasannya dalam laporan utama babak baru manuver alumni 212. Gerakan politik yang dimotori oleh sejumlah ex-212 telah menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Sandiaga. Beberapa aksi dilakukan untuk memuluskan langkah Prabowo Sandiaga menuju istana. Namun kini sejumlah ex-gerakan 212 mengambil jalan berbeda. Mantan kuasa hukum Rizik Syihab, Rasman Arif Nasution bersama sejumlah alumni 212 mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi Ma'ruf. Manuver ini untuk menunjukkan alumni 212 tidak satu suara dalam politik. Menurut saya, pada waktu itu ketika terjadi gejolak tentang Ahok itu adalah gerakan moral. Dan gerakan moral itu sudah dibuktikan turun ke lapangan dan Ahok memang dipenjara dan Ahok memang kalah dalam pilkada. Menurut saya selesai sampai di situ. Sekarang muncul perdebatan-perdebatan di antara kami, maka kita berpikir, oh iya kita harus sahut ini. Karena kita pantau, kita banyak yang bertanya ke kita, banyak ulama yang bertanya ke kita. Maka kita langsung berdiskusi, kita kumpul. Itu buat beberapa orang saja perwakilan, maka kita buatlah yang namanya X212 kawal Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menanggapi manuver ex-alumni 212 yang berbeda haluan, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif menyayangkan langkah mereka yang tak sejalan dengan arahan penggerak utama 212 Rizik Syihab. Jadi setiap warga negara Indonesia, siapapun dia, punya hak politik masing-masing, punya kebebasan untuk menentukan pilihannya masing-masing. Jadi bagi kami tidak masalah, itu hak mereka untuk mendukung paslon 1 atau paslon 2. Kami sendiri menyayangkan banyak yang menggunakan nama 212 tetapi tidak mentaati komando HRS hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Kalau dia mau dukung di luar dukungan HRS, ya silahkan saja, tapi alangkah baiknya tidak menggunakan nama 212. Kendati bukan merupakan tokoh utama gerakan 212, dukungan alumni ini disambut baik oleh Koalisi Indonesia Kerja. Ke depan itu akan ada banyak dukungan dari 212 atau masa 212 yang mencair itu ke Pak Jokowi. Ya, kita tentu yang namanya dukungan tentu harus kita syukuri dan saya berharap dukungan itu bisa mengurai dan mencairkan dukungan 212 di paslon lain. Sementara tim Prabowo Sandi tetap yakin mayoritas alumni 212 tetap mendukung pasangan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Silahkan saja, kami menghormati semua keputusan politik warga negara, begitu. Terkait dengan itu, kita yakin sebagian besar mayoritas saudara-saudara kami yang berhimpun dalam gerakan aksi 212 dulu itu mendukung penuh Pak Prabowo dan Bang Sandi. Manuver alumni yang mendukung Jokowi Ma'ruf menjadi dinamika baru di kalangan ex-gerakan 212. Menurut saya cukup
harus dilihat dalam kerangka bahwa 212 sendiri sekarang sudah mengalami proses yang saya sebut sebagai proses pelepasan dari arus massa utama di bawah. Jadi ini sudah mengalami tanda kutip pelembagaan, institusionalisasi, di mana masing-masing elit punya kepentingan sendiri-sendiri. Ada yang tetap berada di belakang Pak Prabowo, kemudian di tempat lain ada sebagian kecil yang mencoba melawan arus utama dengan mendukung Pak Jokowi. Meski manuver dari X212 kawal Ma'ruf Amin banyak mendapat sorotan, namun efek politiknya dinilai tidak terlalu signifikan terhadap petahana. Lapisan arus utama 212 pada dasarnya semangat anti Jokowinya sudah terlalu kuat, sehingga kalaupun toh ada 1-2 yang mencoba keluar dari arus utama tadi seperti dilakukan 7 orang yang mendeklarasikan dukungan ke Pak Jokowi, itu paling tidak keuntungannya adalah memberi semacam pesan kepada publik bahwa 212 itu tidak satu kelompok, tidak satu suara, terutama dalam konteks Pilpres, tetapi efektivitasnya dalam mempengaruhi suara di antara lapisan utama pendukung Pak Prabowo untuk kemudian dialihkan ke Pak Jokowi saya kira kecil. Ini menjadi simbol ya, agak sulit untuk memotret Jokowi, apalagi ada Ma'ruf Amin di situ sebagai orang yang secara identitas itu berlawanan dengan kepentingan Islam secara simbolik. Tapi yang kedua, pertanyaannya yang lebih substantif adalah pengaruh elektoralnya bagaimana? Itu kan, apakah itu berarti menambah secara signifikan dukungan kepada Jokowi atau tidak? Saya menilai simboliknya lebih banyak dibanding substansinya. Sentimen agama sulit dihindarkan dalam politik, namun hal ini belum cukup untuk memenangkan kontestasi menuju istana. Kedua pasangan masih harus meyakinkan publik dengan isu-isu strategis. Petahana tergantung kepada seberapa baik hasil kerjanya di persepsi masyarakat. Kalau oposisi tergantung kepada seberapa masuk akal janjinya. Kan nggak bisa menilai kan karena mereka belum bekerja gitu. Seberapa masuk akal janjinya. Jadi isu ekonomi, ya, isu agama itu sudah untuk memperkuat saja basis, yang laku itu saya isu ekonomi. Krusial terutama kalau elektabilitas antara petahana dengan penantangnya itu dalam kondisi yang kompetitif. Nah, isu agama bisa menjadi pembeda. Tetapi kalau elektabilitas petahana sama penantang agak jauh jaraknya, sekuat apapun isu agama, kalau tidak menemukan momentum isu ekonominya, itu sulit untuk bisa mengurangi secara signifikan elektabilitas Jokowi.